Firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini, Bapak Ibu boleh buka dalam Alkitab Perjanjian Lama. Semua bawa Alkitab, Bapak Ibu. Amin. Perbiasakanlah datang beribadah bawa Alkitab. Amin. Bapak Ibu jangan bawa HP suci. Kalau HP itu boleh baca di kantor, boleh di mobil, gitu ya. Supaya orang saya bilang katong seperti orang Farisi. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam mobil, angkot, baca suara yang jelas terdengar, maka orang bilang ini orang Farisi. Ya, jadi tolong jual Alkitab. Bapak Ibu beli HP yang sampai juta-juta bisa. Alkitab satu cuman berapa, 100.000 Bapak Ibu. Seharusnya inilah Bapak Ibu punya senjata untuk berperang. Katakan amin. Amin. Di mana-mana boleh lupa bawa apapun, tapi jangan lupa taruh Alkitab di dalam tas. Amin. Oke? Anak mau perang, saya ada senjata, maka matilah sudah. Jadi hari-hari ini kita selalu berharap boleh baca di HP, tapi tolong Bapak Ibu bawa Alkitab Bapak Ibu. Yang setuju bilang amin. Amin. Nah, begitu. Oke, mari kita sama-sama baca Alkitab. Bapak Ibu buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-25. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-25. Kitab Sabur, Bapak Ibu. Sabur. Mazmur itu sama dengan Sabur. Kitab Sabur ya. Kalau kata Sabur itu Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14. Oke. Ya. Sudah? Semua sudah dapat? Katakan amin. Amin. Nah, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Satu kali lagi. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Amin. Yes. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita percaya ini firman Tuhan yang sangat hebat, luar biasa. Karena Bapak Ibu baca firman ini, Bapak Ibu benar-benar memahami bahwa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, kita akan belajar hari ini tentang bagaimana Bapak Ibu dan Beta punya hubungan atau dampak dari Bapak Ibu punya pergaulan karib dengan Tuhan. Amin. Oke, katakan amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu akan belajar sama-sama dengan Beta bagaimana dampaknya ketika Bapak Ibu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu boleh tulis, boleh Bapak Ibu simak saja boleh. Nah, Uci mau tulis, kalau Uci mau tulis ya. Ada kertas ini. Tulis di sini. Oke. Mari kita sama-sama belajar bagaimana dampak dari Bapak Ibu dan Beta ketika bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kata bergaul karib, Bapak Ibu pasti memahami bahwa ini adalah satu hubungan yang dibangun dengan baik. Setuju? Setuju. Nah, mari perhatikan sama-sama. Orang dikatakan dia bergaul karib, itu artinya gini Bapak Ibu. Dia punya hubungan yang sangat dekat atau sangat intim, sangat erat. Nah, itu biasanya dibangun dalam persahabatan. Jadi ketika seseorang bergaul karib, dia sedang membangun satu hubungan yang intim atau yang erat, atau dia sedang membangun satu hubungan yang sangat dekat dengan teman atau sahabat yang dia bergaul itu. Nah, dari pengertian bergaul karib, Bapak Ibu, Beta rasa semua ketong yang ada dalam ibadah ini pasti Bapak Ibu punya teman yang sangat dekat. Ada? Ada punya sahabat dekat, sahabat karib, gitu ya. Ketong bilang sahabat karib, sahabat yang paling dekat dengan ketong. Mungkin itu dibangun dari ketong sekolah sampai ketong kuliah, sampai ketong kerja, sampai sudah berumah tangga, tetap terjalin hubungan baik itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, tahukah Bapak Ibu, demikianlah Tuhan yang Bapak Ibu dan kita sembah. Dia adalah Allah yang menginginkan pertemanan itu.
Jadi Bapak Ibu dan Beta, Allah menginginkan Bapak Ibu dan Beta bukan sekedar menjadi Kristen, bukan sekedar menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi yang lebih daripada itu, Bapak Ibu dan Beta dituntut oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang punya hubungan sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang benar-benar menginginkan Bapak Ibu. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama kupas tuntas tentang dampak dari pergaulan yang karib itu dengan Tuhan. Nah, mari perhatikan sama-sama. Beta berharap Bapak Ibu boleh ikuti, perhatikan, boleh catat juga, karena ini pengajaran. Bapak Ibu yang datang di persekutuan ini, beta pastikan Bapak Ibu benar-benar membuka hati untuk diajar. Amin. Amin. Karena katong di sini saya terlalu banyak berkhotbah, tapi ini benar-benar pengajaran murni firman Allah. Beta berharap Bapak Ibu semua akan bertumbuh, karena di mana-mana orang bertumbuh itu karena pengajaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan mujizat ya. Jangan cari ibadah supaya mujizat terjadi, tapi carilah ibadah atau gereja-gereja yang benar-benar kokoh dalam pengajaran firman. Karena mujizat itu cuma bonus. Ketika Bapak Ibu kuat dalam pengajaran firman, bonus itu akan ikut. Tanpa minta pun bonus ikut. Oke? Nah, mari lihat sama-sama. Perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Nah, lihat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Bapak Ibu, kata bergaul atau akan kupas satu-satu. Kata bergaul dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14, Bapak Ibu, itu dia memakai kata konsul. Oke? Konsul. Itu bahasa Inggris ya. Konsul. Kalau bahasa Ibraninya sod. S-O-D. S-O-D. Sod. Jadi kata konsul itu sama dengan sod. Iya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan berkonsul. Jadi kata, kalau di dalam Alkitab yang Bapak Ibu baca itu dia bilang Tuhan bergaul. Tapi kalau dalam terjemahan asli dia memakai kata konsul atau kot. Artinya gini, Tuhan itu berkonsul. Ya, konsul sama dengan konsultasi ya. Jadi dia konsul. Jadi kata bergaul karib artinya Tuhan itu berkonsul. Nah, Bapak Ibu mari lihat sama-sama. Kata konsul atau sod itu dia punya pengertiannya. Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Ada beberapa pengertian dari kata sod atau kata konsul. Pengertian yang pertama adalah ketika seseorang membangun hubungan atau ketika seseorang bergaul karib dengan Tuhan, maka Bapak Ibu dan Beta akan dilibatkan Tuhan di dalam sidang atau perundingan-perundingan tertentu. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau kalau Tuhan mau bikin sesuatu, Tuhan libatkan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Beta adalah orang-orang hebat. Tepuk tangan dulu orang-orang hebat. Oke? Jadi kata konsul atau kot itu, kata bergaul karib, kata bergaul itu dia punya pengertian itu. Waktu Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan melibatkan Bapak Ibu dan Beta di dalam sidang atau di dalam perundingan-perundingan tertentu. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, setiap kali Bapak Ibu dan Beta membangun hubungan dengan Tuhan, apa saja yang Tuhan mau lakukan, dia pasti dia pasti menghubungi Bapak Ibu. Yes, amin, amin, amin. Bapak Ibu terlibat langsung di dalam sidang, bahkan di dalam perundingannya dia. Yes, amin. Nah, coba kita lihat contohnya di Alkitab ada keseh. Coba buka di dalam Kejadian 6 ayat 13. Lihat Kejadian pasal 6 ayat 13. Tolong baca satu orang kalau sudah dapat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-13. Kejadian 6. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang pertama, ayat 9 itu tentang kisah riwayat Nuh, Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang berkonsul dengan Tuhan. Setuju saya? Di situ dia bilang apa? Bergaul dengan Allah. Ayat 9 kan?
Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Katakan amin. Amin. Kata bergaul itu sama konsul. Jadi Bapak Ibu dan Beta ketika punya hubungan baik dengan Tuhan, Bapak Ibu akan dilibatkan. Nah, tadi Beta bilang Bapak Ibu baca di dalam kejadian 6 ayat 13. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah berfirman. Bapak Ibu, ketika Tuhan mau membinasakan bumi di zaman Nuh, firman Tuhan datang kepada Nuh. Karena Bapak Ibu dan Beta, karena Nuh berkonsul dengan Tuhan. Nuh membangun hubungan. Nuh sought dengan Tuhan. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti. Amin. Oke. Kita berharap Bapak Ibu bisa paham ini pengajaran. Nuh membangun hubungan. Makanya ketika Tuhan mau membinasakan bumi, Tuhan datang berfirman kepada Nuh, dan dia berkata dia akan membinasakan bumi. Kemudian Tuhan mengarahkan Nuh, Bapak Ibu, untuk membuat bahtera. Nah, Beta waktu baca firman Tuhan ini, Beta seperti dibawa oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Beta semua yang ada dalam persekutuan ini, katong punya hubungan baik dengan Tuhan. Beta rasa sesuatu yang mau terjadi ke depan Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah kasih tahu Bapak Ibu. Yes. Karena Bapak Ibu dilibatkan di dalam perundingan itu. Contoh COVID. Oke. Nah, terbukti di dalam persekutuan ini yang Bapak Ibu yang sudah ada beberapa tahun, ketemu semua 5 tahun ya persekutuan ini. 5 jalan 6 gitu ya? Atau 4 jalan 5. 4 jalan 5. Bapak Ibu ada banyak-banyak peristiwa yang sebelum terjadi lah Tuhan sudah kasih tahu. Betul? Dulu gempa menjadi juga Tuhan sudah kasih tahu. Jadi itu artinya Tuhan berkonsul. Bapak Ibu punya hubungan dengan Dia. Dia melibatkan Bapak Ibu dalam sidang itu. Di surga Dia bersidang, tapi Dia melibatkan Bapak Ibu yang ada di bumi. Amin. Hebatnya ketemu Tuhan itu. Jadi ingat baik-baik kata ini, kata bergaul itu dia pakai kata konsul. Jadi Bapak Ibu, contohnya seperti Nuh. Nuh sudah dikasih tahu. Di zaman itu Alkitab bilang, saya ada orang yang hidup benar, cuma Nuh saja. Makanya Tuhan suruh dia bikin bahtera. Yang berikut Bapak Ibu lihat kisah Abraham. Coba lihat Kejadian 18 ayat 17 sampai ayat 19. Atau lihat contoh ini supaya Bapak Ibu ngerti, oh ternyata kalau kita bangun hubungan karib dengan Tuhan, ini dia punya caranya seperti ini. Kejadian. Oke, Kejadian 18 ayat 17 sampai ayat 19. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Iya, amin. Ini kisah tentang bagaimana Bapak Ibu, Tuhan Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham dia berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Bapak Ibu perhatikan itu. Beta semalam baca firman ini, Bapak Ibu, beta merenung sampai jauh malam, sampai hampir siang baru beta tidur. Bapak Ibu bayangkan saja, Allah bisa berpikir ulang waktu dia mau melakukan ini. Kalau Bapak Ibu punya hubungan dengan Tuhan, ketika Tuhan mau merencanakan sesuatu yang jahat atau Tuhan mau mengizinkan, bisa-bisa dia berpikir ulang. Katakan amin. Amin. Abraham, ketika Tuhan mau menghancurkan itu, Abraham berdoa, dan Alkitab bilang Tuhan berpikir ulang. Berarti ada sesuatu yang Tuhan dia review kembali. Dia mau menghancurkan, tapi dia berpikir ini jangan-jangan ada orang benar. Abraham bikin tawar menawar. Amin. Beta pernah kan khotbah ini, beta bilang ini ada namanya negosiasi di ruang takhta. Abraham bernego dengan Tuhan di ruang takhta. Oke? Jadi Bapak Ibu dan beta dipakai Tuhan menjadi penego-nego, orang yang suka negosiasi, negosiator. Ya, orang yang suka bernegosiasi adalah negosiator. Lihat kiri kanan lalu bilang ale negosiator. Itu negosiator. Oke? Omong negosiator. Iya toh? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan akan melibatkan Bapak Ibu kan? Amin. Iya, jadi dalam segala hal yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu melibatkan Tuhan melibatkan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu adalah orang-orang yang bernegosiasi di ruang takhta. Katakan amin.
Bapak Ibu rindu sih, ketika ada sesuatu mau terjadi, Bapak Ibu datang dan doa Tuhan, kalau bisa Tuhan perhitungkan dan Tuhan dengar doamu. Itu kan negosiasi kan di ruang takhta. Jadi mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Beta selalu bilang, Bapak Ibu jangan cari Tuhan karena Bapak Ibu butuh sesuatu. Karena itu Bapak Ibu sedang melecehkan Tuhan. Sangat mengerikan. Orang-orang yang beta ikuti, beta amati, cari Tuhan hanya untuk mujizat, itu berakhir tragis Bapak Ibu. Ini beta kasih tahu. Jadi Bapak Ibu sudah harus benar-benar punya komitmen bahwa selama beta melangkah cari Tuhan, kalau Tuhan izinkan beta, ini waktu beta harus melangkah cari Tuhan. Amin. Sampai Tuhan datang pun beta akan setia. Amin. Sehingga Bapak Ibu dan beta tidak menjadi orang-orang yang dalam keadaan butuh cari Tuhan. Ketika Tuhan jawab doa, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu sesekarat mau mati cari Tuhan. Bapak Ibu dalam keadaan diberkati lupa Tuhan. Jadi intinya adalah mari berkomitmen cari Tuhan itu di dalam segala situasi. Amin. Amin. Baik sehat, sakit, suka, duka, diberkati, tidak diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Beta senang dengan orang-orang yang punya komitmen. Bapak Ibu beta manusia, saya senang apalagi Tuhan. Oke? Nah, contoh dari Nuh dan Abraham adalah orang-orang yang punya komitmen bersama Tuhan, sehingga mereka benar-benar dilibatkan Tuhan dalam segala hal. Bayangkan saja Nuh dan Abraham itu manusia seperti Bapak Ibu dan beta. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan bisa datang dan berkonsultasi, bisa bercakap-cakap, melibatkan perkara-perkara surga yang mau terjadi. Tuhan datang bicara. Nah, rindukan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ya. Itu pengertian yang pertama, Bapak Ibu ya. Itu pengertian pertama dari kata konsul. Kata bergaul tadi. Yang berikut, pengertian yang berikut Bapak Ibu adalah Tuhan selalu memberikan nasihat. Nah, Bapak Ibu catat ini keren. Waktu Bapak Ibu membangun hubungan karib dengan Tuhan, Bapak Ibu akan selalu mendengar nasihat, kemudian saran dari Tuhan. Oke? Jadi ketika Bapak Ibu bangun hubungan, Bapak Ibu akan dengar nasihat, akan mendengar saran, dan satu lagi rencana Tuhan. Nah, 3 hal ini akan didapat ketika Bapak Ibu dan beta bergaul karib dengan Tuhan, atau konsul atau salt dengan Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik, manfaat yang kamu dapat dari pergaulan dengan Tuhan itu luar biasa. Kamu bergaul dengan manusia saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman baik, seorang pejabat, beta rasa Bapak Ibu juga ikut-ikutan gross kah, Pak? Betul gak sih? Ya. Pernah lihat orang yang dia kenal pejabat, lah dia bikin diri kayak pejabat lah. Banyak. Iya. Dunia sekarang kalau dia dekat dengan pimpinan yang orang hebat, dia lebih bikin diri bos begitu. Gitu. Jadi apa namanya? Harus tahu beta orang dalam. Tanya dia dalam berapa meter gitu. Orda. Orang dalam berapa meter gitu ya. Jadi ada manusia-manusia yang kenal orang saja dong punya bangga luar biasa. Kita kenal sudah, beta itu kepala dinas itu. Gampang, beta tinggal telepon saja apa gitu ya. Baru kenal manusia saja. Yang cuma orang bilang seperti uap, sombongnya minta ampun gitu. Coba Ibu belajar mengenal Tuhan yang hebat ini. Amin. Bapak Ibu kadang-kadang kalau duduk dengan orang lah cerita sombong-sombong itu rasa lucu gitu, rasa muka tawa. Kan manusia sombong, cuma kenal gubernur saja sombong. Beta yang kenal raja di atas segala raja itu sombong Ibu. Bapak Ibu harus punya mental itu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu di tengah-tengah orang mungkin gini, kita mau supaya Bapak Ibu punya pemahaman seperti ini. Mungkin Bapak Ibu orang yang sering dikenal siapapun. Bapak Ibu bukan siapa-siapa di kantormu. Bapak Ibu bukan orang terkenal. Bapak Ibu cuma orang biasa. Tapi dengar baik-baik, kalau Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu orang hebat. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dunia ini mau terjadi sesuatu, Tuhan berkonsul. Iya.
Tuhan libatkan engkau dalam persidangan ilahi. Tuhan kasih nasihat, Tuhan punya rencana. Beta mau bikin ini, beta mau bikin ini untuk saya. Bapak Ibu semua Tuhan libatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu orang hebat atau orang biasa? Orang hebat. Tepuk tangan orang-orang hebat. Ya? Jadi gini, kalau ketemu orang-orang yang balaga-balaga, Bapak Ibu tak tahu sah. Gitu dia belum tahu dia gitu. Ketemu punya orang dalam, lebih dalam yang dia punya. Gitu Jadi harus punya mental itu. Beta selalu, Bapak Ibu, dari beta awal bertobat sampai hari ini, satu hal yang Tuhan selalu ingatkan beta gini, akan jadi kebanggaan. Bukan kebanggaan karena apa? Bangga karena mengenal Tuhan. Gitu kadang-kadang kalau jalan di tengah-tengah orang, Bapak Ibu tahu, dulu beta tidak pernah bermimpi Tuhan bahwa beta ada dengan orang-orang hebat, orang-orang yang punya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Dan satu ketika Tuhan bawa beta agak sedikit minder gitu, kayak beta merasa gini, jujur-jujur saja, semua yang ada di persekutuan ini orang kerja. Paling banyak ibu-ibu polwan, ada ibu DPR, gitu semua dorong punya pangkat, punya jabatan. Kadang-kadang beta merasa gini, aduh Tuhan, beta yang ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Tapi Tuhan terus ingatkan beta, selama Ose mengenal Tuhan, Ose orang hebat. Gitu Ose mengenal Tuhan secara benar, itu orang hebat. Jadi jangan pernah merasa bahwa Bapak Ibu orang yang sibuk apa-apa. Bapak Ibu ada mungkin di tengah-tengah pejabat, Bapak Ibu cuma pegawai biasa di bawah, Bapak Ibu merasa beta bilang Bapak Ibu harus berjalan dengan kebanggaan anak raja. Amin. Sebab Bapak Ibu dan beta adalah anak raja yang harus menikmati fasilitas anak raja. Tepuk tangan anak-anak raja. Amin. Bapak Ibu merasa, katanya cuma biasa-biasa, katanya pegawai biasa. Tidak ada yang biasa bagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengan pengajaran ini hebat kesini. Hebat kan? Dapat dari dunia mana Bapak Ibu dilibatkan di dalam persidangan ilahi? Dapat dari dunia mana Bapak Ibu ada dalam perundingan besar di surga? Saya nggak ada. Hanya orang-orang yang punya hubungan bergaul karib dengan Tuhan. Dan mulai hari ini jangan pernah seorang pun menganggap dia orang biasa. Amin. Sekalipun Bapak Ibu saya nggak ada apa-apa, tapi Bapak Ibu harus berjalan dengan kebanggaan anak raja. Amin. Ya, itu harus jadi mental Bapak Ibu dan beta mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sehingga waktu Om Leni jalan, orang pikir itu siapa? Om Leni ini orang Haruku saja. Oh tidak, beta anak raja. Yes. Iya kan? Om Leni jalan saja. Alkitab berkata gini, malaikat Tuhan diperintahkan berkemah. Amin. Bapak Ibu punya fasilitas anak raja adalah malaikat berkemah. Di dalam alam nyata orang sih lihat, orang pikir biasa-biasa. Tapi Bapak Ibu, engkau adalah orang-orang hebat. Amin. Kalau Bapak Ibu pejabat lewat saja, polisi kawal cuma palingan berapa ya? Tapi kalau anak, iya kan? Kalau koridor itu kawal pejabat cuma berapa? Muka belakang saja. 2 saja kan? 1 muka 1 belakang. Alkitab berkata, Bapak Ibu dikawal oleh malaikat yang berkemah. Berkemah itu lebih dari 1 dong. Orang banyak yang berkemah. Saya mungkin orang berkemah cuma 1 orang. Lalu nenu di tenda sama begitu. Kayak itu beta berkemah. Itu lucu. Tapi berkemah itu artinya lebih dari 1. Berarti Bapak Ibu punya fasilitas anak raja. Amin. Malaikat Tuhan berkemah. Bapak Ibu ada pagar perlindungan yang Tuhan buat. Nah itu fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak membangun hubungan. Jadi jangan Bapak Ibu klaim-klaim ayat, beta percaya ada pagar perlindungan yang Tuhan buat. Tapi Bapak Ibu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya nggak ada. Hanya orang-orang yang punya hubungan. Bapak Ibu ingat kisah Ayub ketika dia mau dicobai oleh iblis? Iblis bilang, bukankah engkau yang membuat pagar perlindungan? Setan saja tahu bahwa anak Tuhan ada pagar perlindungan. Bapak Ibu bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Covid tidak bisa menyerang orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi saya perlu takut Covid. Ya, semalam beta lain satu keluarga. Beta bilang, katong berdamai dengan Covid saja. Kalau Bapak Ibu tahu, katong-katong ini mungkin sudah terpapar. Bapak Ibu saya bisa bilang katong aman. Karena kecuali Bapak Ibu duduk saja di rumah, lalu kampung itu datang akan cuma masuk dari rumah kecil, Bapak Ibu saya bersentuhan di dunia ini. Bapak Ibu di kantor ketemu 1-2, Bapak Ibu sudah terkontaminasi, pulang bawa virus di rumah. Tapi bukti Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu, hari ini semua ada sehat, betul? Amin. Itu tanda berarti Tuhan benar-benar bergaul dengan Bapak Ibu dan beta. Amin. Makanya
Alkitab bilang begini Bapak Ibu, Tuhan menjaga milik kepunyaannya. Beta dari awal COVID sampai hari ini bukannya beta meremehkan tapi beta selalu punya satu keyakinan bahwa mau jalan sampai dimanapun, terpapar seperti apapun, tapi kalau ada pagar perlindungan, amanlah jiwa. Amin. Oke? Jadi Bapak Ibu dan beta benar-benar aman karena Tuhan, bukan karena pakai masker. Ingat baik-baik. Bukan karena rajin cuci tangan, bukan karena pakai hand sanitizer, bukan karena semprot apa tuh, disinfektan ke itu barang tuh. Bapak Ibu, katorang lakukan itu bagian dari ketaatan katong buat pemerintah. Oke? Tapi bukan begitu Bapak Ibu pakai masker karena Bapak Ibu untuk membentengi Bapak Ibu dari COVID. Tidak. Bapak Ibu membentengi pun kalau Tuhan angkat pagar perlindungan, selesailah Bapak Ibu. Jadi jangan katong balagai. Ya pakai masker nanti karena COVID saya bisa. Gitu. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, katong ini aman karena ada pagar perlindungan yang Tuhan. Amin. Itu hebatnya katong pun Tuhan. Ya itu poin pertama. Kata konsul itu poin pertama itu sidang. Kedua. Dia dari kata Bapak Ibu perhatikan, lihat ayatnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Katong sedang membahas ayat ini. Dari kata konsul. Bergaul karib, kata konsul, dia punya pengertian yang pertama, Tuhan melibatkan dalam sidang perlindungan dan juga perundingan, gitu kan? Ya, kemudian dia memberi nasihat, dia memberi saran dan juga rencana dia memberitahukan semua rencana-rencananya buat Bapak Ibu dan beta. Amin. Ya, yang berikut ini yang kedua. Bapak Ibu perhatikan, baca Alkitab Bapak Ibu. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, mari ketong lihat sama-sama Bapak Ibu. Kata perjanjiannya diberitahukan itu artinya gini Bapak Ibu. Dia punya pengertian Bapak Ibu. Tuhan itu ketika Bapak Ibu dan beta membangun hubungan yang baik, Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dirinya sendiri langsung kepada Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu dia menunjukkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Bapak Ibu dan beta. Amin. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Bapak Ibu lihat di situ dia bilang perjanjiannya diberitahukannya. Itu dia punya pengertian, dia menunjukkan diri secara langsung, secara pribadi kepada Bapak Ibu dan beta. Nah, mari kita perhatikan sama-sama. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan memperkenalkan diri secara pribadi dengan Bapak Ibu, kadang dia pakai banyak cara. Jadi cara Tuhan memperkenalkan diri ke orang itu beda-beda. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa ketika Musa naik ke atas gunung, dari semak belukar itu ada suara, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang engkau berdiri adalah kudus. Yang memperkenalkan diri kepada Musa dengan nama Aku adalah Aku. Makanya dikatakan Yahweh. Itu Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham dengan cara yang berbeda. Tuhan memperkenalkan diri kepada Yakub dengan cara yang berbeda. Nah, hari ini Bapak Ibu ingat baik-baik. Firman ini dia menjelaskan bahwa ketika Bapak Ibu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Bapak Ibu dan beta, Tuhan akan memperkenalkan dirinya secara pribadi. Nah, beta mau kasih tahu ini rahasia. Kadang-kadang ada orang punya pemahaman keliru di sini. Orang berpikir begini, kenapa beta cari Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa beta nih dulu beta sih cari Tuhan, beta sih pernah sakit, beta aman-aman sih ada masalah. Tapi ketika beta cari Tuhan sungguh-sungguh, kenapa masalah tambah banyak? Kenapa sakit sembuh-sembuh? Ada kan orang bicara-bicara begitu. Bapak Ibu ternyata beta baru belajar firman ini waktu Bapak Ibu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada jaminan, tidak ada masalah yang tidak datang. Katakan amin. Karena masalah itu dipakai Tuhan untuk memperkenalkan diri secara pribadi buat Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Jadi belajar pengajaran ini, mulai pulang ke rumah, jangan pernah doa tengking-tengking masalah. Tolak-tolak masalah. Kalau masalah itu diizinkan oleh Tuhan, Bapak Ibu harus bersyukur.
Bapak Ibu harus berani bilang Tuhan terima kasih. Karena ada persoalan ini, kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Karena pengertiannya Tuhan memberitahukan perjanjiannya itu sama dengan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Bapak Ibu. Tadi beta bilang dia memperkenalkan diri itu dengan banyak cara. Hari ini mungkin dia datang memperkenalkan diri kepada Mama Le sebagai Allah Jehovah Rafa, karena dia mau menyembuhkan. Beda lagi dengan kasus Mama Oki, mungkin dia memperkenalkan diri dengan Allah El Shaddai, Allah yang menyertai, gitu kan? Jadi Bapak Ibu, beta mau bilang jangan pernah Bapak Ibu dan beta bersungut-sungut tentang satu persoalan yang datang. Sebab pengajaran ini nih hebat Bapak Ibu. Tuhan benar-benar membangun hubungan dengan orang itu lewat persoalan. Jadi beta semalam duduk dan merenung Bapak Ibu tentang pengajaran ini dan beta mengerti. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan beta tentang Ayub. Coba baca Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Lihat ayat ini sebentar dan kita hampir selesai. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Amin. Hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Ayub ketika dia berbicara ini keadaannya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dari pergumulan, dari semua yang Ayub alami, Ayub bilang dulu hanya dari kata orang saja didengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang dia mengalami Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu semua yang datang ibadah hari ini, Bapak Ibu harus berkata begitu. Mungkin dulu Bapak Ibu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu hanya tahu tentang Yesus. Ingat, tahu dan mengenal secara pribadi itu dua hal yang beda. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu bilang beta tahu tentang Tuhan, tentang Yesus, ya sekedar itu pengetahuan. Tapi kalau Bapak Ibu bilang beta mengenal secara pribadi Yesus, itu berarti hubungan. Amin. Amin. Bisa paham tentang hal ini? Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang beta tahu, berarti itu cuma sekedar tahu kulit-kulit saja. Semua orang Kristen di dunia ini tahu siapa Yesus, tetapi tidak semua orang Kristen di dunia ini punya hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi jangan ketemu itu selalu berulang-ulang kali bilang bahasa ini. Jangan bangga-bangga Bapak Ibu jadi Kristen, tapi Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Oke? Salah satu cara Tuhan memperkenalkan diri secara pribadi lewat persoalan yang Bapak Ibu sedang alami. Jadi hari ini dengan firman ini bersyukurlah. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu sedang sakit, Tuhan terima kasih, beta sedang belajar mengenal Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya masalah rumah tangga, bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sementara memperkenalkan diri secara pribadi kepada Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu sementara dalam tekanan, bersyukur. Karena apa? Dia sedang memperkenalkan diri bahwa dia sanggup tolong Bapak Ibu. Amin. Oke? Jadi beta mau Bapak Ibu semua benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu mengenal Tuhan secara benar. Jadi selalu pakai kata ini, mengenal Dia secara benar. Karena kalau tidak mengenal secara benar, Bapak Ibu akan sesat. Gitu. Nah hari-hari ini iblis juga tahu tentang Yesus. Gitu. Jadi ingat baik-baik. Poin kedua yang kita belajar dari hari ini adalah Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi lewat persoalan-persoalan yang Bapak Ibu dan beta alami. Yang berikut Bapak Ibu, ini masih tetap kedua poin yang berikut. Setelah dia memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu beta sampai tercengang-cengang dengan kalimat ini. Beta dapati ini Bapak Ibu dalam dia punya teks asli. Dia membuat Bapak Ibu dan beta pandai. Luar biasa ya, katakan amin. Amin. Anak-anak muda yang sekolah, anak-anak Bapak Ibu punya anak-anak di rumah, Bapak Ibu usahakanlah dorang mengenal Tuhan sejak dini. Amin. Sehingga belum mengenal Tuhan sejak dini, Bapak Ibu, ini jaminan firman ini dorang pandai. Amin. Oke? Jadi makanya kalau ada ibadah bawa saja anak-anak datang duduk di sini. Tapi nanti dong manisu sayang papa, dong manisu dari sayang papa. Daripada Bapak Ibu betul bilang, jangan Bapak Ibu berharap anakmu besar baru Bapak Ibu ajak dia di gereja. Itu susah. Karena gini, dia yang terbiasa. Bapak Ibu pikir nanti dia beribut di gereja karena saya fokus dengan firman.
Bapak Ibu dan beta bawa anak ke gereja, capek-capek sedikit sih nggak apa-apa. Gitu ya, daripada dosa besar, capek Bapak Ibu air mata, Bapak Ibu air mata darah yang keluar. Tapi kalau Bapak Ibu terbiasa bawa dorang, waktu kita menyembah kayak tadi, anak-anak punya roh terbiasa dalam hadirat. Itu besok-besok itu dong sangat diberkati. Amin. Itu terbukti banyak Bapak Ibu, kesaksian-kesaksian banyak terbukti. Jadi kalau memang ini karena ada pandemi COVID, jadi memang Bapak Ibu ya anak-anak yang masih saya bawa. Tapi yang bisa-bisa kayak Ila dong bawa saja. Saya Bapak Ibu punya anak itu perbiasakan dong. Nanti lama-lama mungkin awal-awal dong lari-lari, lama-lama dong duduk manis di situ. Karena Roh Kudus pasti tertibkan dong. Amin. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu pasti dia akan pandai. Amin. Pasti akan pandai. Yang berikut Bapak Ibu, ini poin ketiga dan yang terakhir. Yang berikut adalah Bapak Ibu selain pandai, Tuhan itu akan menepati janjinya buat Bapak Ibu dan beta. Katakan amin. Tuhan menepati janjinya buat kita. Nah, seberapa di antara Bapak Ibu yang mengimani bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita? Amin. Oke, katong semua yang ada di sini mengimani bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Kapan itu janji tergenapi itu bukan urusan katong. Bapak Ibu tidak perlu tanya, aduh asal berdoa dan Mimi bilang kata begini, ih balong-balong nih 1 tahun nih, 2 tahun nih, 3 tahun nih. Itu bukan urusan. Karena beta juga bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya perlu menaruh perhatian itu. Intinya adalah ketika Allah berjanji, Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Amin. Sebab dia tidak pernah berdusta. Semua orang yang beta layani, semua orang yang beta doakan Bapak Ibu, shalom. Mari Mam Lis. Mari Mam. Oke. Jadi Bapak Ibu, semua janji Tuhan dalam hidup kita itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu ingat sekali pengajaran ini dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-14. Pulang Bapak Ibu bisa baca ulang, Bapak Ibu punya catatan, gitu ya. Bila perlu Bapak Ibu beli yang tulisan-tulisan kecil kayak itu, Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu tempel di ayat itu. Supaya kalau Bapak Ibu mudah belajar, cari catatan sekali gitu. Kalau Bapak Ibu bawa buku kan besar. Kalau begini kan enak, tinggal tulis, Bapak Ibu tempel di situ, oke. Bapak Ibu tinggal, oh iya, bacanya enak gitu. Jadi Bapak Ibu pulang, kembali baca firman ini, mari tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu benar-benar mau ketong bergaul karib. Ya. Oke? Bergaul karib, Bapak Ibu sedang konsul, Bapak Ibu benar-benar akan dilibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, firman ini biar jadi kekuatan, biar firman ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan beta. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau Bapak Ibu diberkati hari ini yang firman ini? Sangat. Luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu cuma belajar doang baca ini, Bapak Ibu saya mungkin bisa gali seperti tadi. Tapi katong bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar terus membuka banyak hal dan katong punya pengajaran-pengajaran hari ini. Jadi ingat kata konsul itu kata bergaul. Oke? Bapak Ibu punya hubungan setiap hari dengan Tuhan. Itu saja. Bagaimana Ibu? Sudah? Oke. Mantap. Tuhan berkati. Ada lagi yang mau bertanya atau Bapak Ibu mau bicara sesuatu sebelum kita berdoa? Yang ada? Ya. Kita harus ucap terima kasih buat semua yang sudah datang karena cuaca sih bagus. Tapi Bapak Ibu bisa melangkah datang cari Tuhan. Beta tadi malam doa Tuhan, beta percaya walaupun hujan, Tuhan kasih dong roh yang mau melangkah karena Tuhan itu suka korban. Ya, Bapak Ibu sama perjanjian lama, kalau orang datang menyembah Tuhan mesti ada korban. Harus ada korban itu saja sih. Korban itu pasti bicara darah. Karena harus ada yang dikorbankan. Harus potong lembu,
potong kambing, potong domba, itu bisa perjanjian lama. Jadi dia datang ibadah begini. Masing-masing datang tonda kambing, macam datang kambing naik ikut tap naik sini. Atau tonda berapa orang nih kambing sama domba susi. Pono. Habis itu ketemu potong semua. Karena zaman itu orang bisa datang kepada Tuhan tanpa dengan tangan hampa. Sudah datang bawa korban, gitu. Nah, jadi beta bilang perbiasakan beribadah kepada Tuhan. Itu harus ada harga yang dibayar. Kalau Bapak Ibu cuma mau main di zona nyaman, kenapa Tuhan izinkan beta rumah akan berjual juta ini? Beta juga baru sadar. Ternyata dari awal bangun rumah ini memang beta sudah bernuat bahwa rumah ini akan dijadikan rumah doa.